Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan pengawas pembina. Khususnya di kesempatan ini, saya akan memandu penyusunan SKP Kepala Sekolah tahun 2022 untuk semua jenjang pendidikan tentunya. Nah, tentu sahabat guru hebat, aplikasi SKP Kepala Sekolah yang saya update pada kesempatan ini adalah dengan kode 6KS update final aplikasi SKP Kepala Sekolah tahun 2022 yang siap print out karena di sini sudah saya setting dengan hasil print out yang memadai, sehingga sahabat guru hebat pengeditan dan seterusnya akan saya pandu dengan tahapan berikut. Tentu yang paling pertama itu adalah sahabat guru hebat dapat download secara langsung aplikasi yang sudah saya tautkan di link deskripsi lebih banyak. Lalu pilih download, kemudian jangan lupa untuk pilih download file Excel-nya. Nah, sahabat guru hebat, saya langsung akan memandu, khususnya dimulai dari data awal. Di sini sudah disiapkan seperti biasa. Sahabat guru hebat akan mengisi, kepala sekolah khususnya dalam hal ini akan mengisi di identitas diri yang berwarna kuning. Bagian-bagian yang berwarna kuning mulai dari nama, NIP, pangkat golongan, pangkat tinggal dipilih. Lalu jabatan kepala sekolah, unit kerja, dan yang berikutnya adalah nama pejabat penilai. Tentu di sini adalah kepala dinas pendidikan dengan NIP, pangkatnya juga dipilih, jabatan kepala dinas, unit kerjanya. Nah, lalu di berikutnya, ketika tadi sudah memilih kepala sekolah, di sini adalah pangkatnya 4B atau pangkat yang lain, tentu nanti dilanjutkan dengan masukkan kode pangkat yang sesuai. Nah, ketika nanti di sini adalah pembina tingkat 1 4B, maka di sini sudah saya siapkan dengan kode pangkatnya. Tinggal dipilih. Kalau 4B itu adalah pilihannya 10. Jangan lupa di sini diketik 10, kemudian di enter. Nah, ketika sahabat guru hebat nanti pangkatnya itu adalah 3D, maka silahkan disesuaikan 3D. Lalu diperhatikan kode pangkat 3D itu adalah di kode 8. Ketik 8 lalu enter. Nah, ini akan terkait nanti di sheet yang terakhir, yaitu di keterkaitan angka kredit. Nah, karena di sini tadi adalah pangkatnya 4B, saya akan kembalikan dulu 4B, kemudian di sini adalah kode 10. Nah, di tahap awal pengisian identitas itu tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, di berikutnya adalah yang sahabat kepala sekolah hebat semuanya, jika ingin membaca beberapa regulasi yang terkait dengan SKP tahun 2022, yaitu mengacu Permen PAN dan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, maka yang paling penting di sini adalah sahabat kepala sekolah nanti akan menetapkan capaian organisasi. Tetapi sebelum ke sana, kita coba sudah pandu di sini contoh penjabaran mutu kinerja kepala sekolah pada satuan pendidikan melalui pembagian peran dan hasil menggunakan metode penyelarasan direct cascading-nya. Nah, untuk kinerja kepala sekolah, di sini saya sudah siapkan contohnya, itu ada kinerja atasan kepala sekolah, yaitu kepala dinas pendidikan.
ada 10 pilihan yang sahabat kepala sekolah bisa pilih. Boleh ambil 2 yang saya siapkan nanti di sasaran kinerjanya. Nah, kalaupun nanti akan ditambah, itu tentu akan menambah seat. Dari 2 yang sudah disiapkan, nanti silahkan dipilih. Kemudian dilanjutkan dengan 3 kinerja utama kepala sekolah, kinerja manajerial. Di sini juga sudah saya update tersusunnya RPP modul ajar, karena ini aspeknya adalah kepala sekolah dan bidang kurikulum, ada 7. Kemudian ada kesiswaan 2, kemudian ada juga humas dan sarpras. Kemudian dari semua pilihan kinerja ini sudah saya coba rancang. Misalnya nomor 2, terlaksananya pembelajaran oleh guru-guru sesuai mapel yang diampu mengacu pembelajaran paradigma baru, disertai penggunaan media, pengembangan asesmen, dan variasi metode. Nah, ini sesuatu yang lebih konkret yang saya coba tawarkan kepada kepala sekolah, mana yang nanti akan diambil. Kemudian di selanjutnya adalah kinerja terwujudnya kewirausahaan di sekolah. Yang kedua, tugas pokok dari kepala sekolah. Itu ada 4 pilihan. Kemudian ada kinerja utama kepala sekolah terwujudnya supervisi guru dan tenaga kependidikan. Di sini sudah ada 5 aspek yang sudah coba saya pandu sahabat guru hebat, nanti tinggal dipilih. Nah, kemudian di nomor 5, karena ini kinerja guru, ini tidak saya hapus, karena kalau ini dihapus nanti di matriks perannya akan ada yang hilang. Nah, oleh sebab itu nanti sahabat guru hebat yang saat ini sudah sebagai kepala sekolah tinggal mengambil kinerja utama kepala sekolah melalui PKB-nya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, mulai dari pengembangan diri ada 10, publikasi ilmiah ada 27 pilihan, kemudian di karya inovatif itu ada 21, dan terakhir itu adalah 12 kinerja utama dari kepala sekolah telah melaksanakan penunjang, unsur penunjangnya. Nah, di tahapan itu saya akan langsung memberikan panduan khususnya di sasaran kinerja pegawai, yang tentunya ini disusun sebelum tanggal 20 Januari tahun berjalan. Karena ini adalah tahun 2022, maka di sini silahkan mengambil tanggal 15 Januari. Itu pilihan. Nah, di kinerja utama kadis yang akan diambil oleh kepala sekolah, saya di sini pilihkan ada 2 kolom yang disediakan. Silahkan nanti disesuaikan, tinggal memilih angka yang sudah disiapkan tadi, misalnya di nomor 3 atau di nomor 4. Ini nanti disesuaikan, atau di sini di nomor 2, atau silakan nanti. Tetapi karena ini adalah terkait dengan rencana tindak lanjut program perencanaan dan anggaran berbasis data, maka ini penting program dari Bapak Kepala Dinas itu untuk dilaksanakan oleh kepala sekolah. Nah, di kinerja manajerial itu silahkan juga yang mendesak untuk dilaksanakan di 1 tahun selama 2022 yang sudah ada bukti kinerjanya yang sudah dikumpulkan, itu boleh mengambil angka 2 pilihannya, yaitu terlaksananya pembelajaran oleh guru-guru sesuai mapel yang diampu mengacu pembelajaran paradigma baru disertai penggunaan media, pengembangan asesmen, dan variasi metode, dan seterusnya. Lalu di kinerja kewirausahaan, di sini ada 1 pilihan. Kinerja utama supervisi ada 2 pilihan, nanti silahkan disesuaikan. Sampai kepada kinerja PKB-nya, jadi ada pilihan 6, diklat fungsional yang sudah diikuti, yang sudah ada sertifikatnya, lalu sudah membuat best practice misalnya di sini. Kemudian karya inovatifnya juga sudah dilakukan. Di kinerja utama di sini ada tugas sebagai pengurus,
organisasi profesi dan juga telah melaksanakan pelatihan atau sebagai pelatih atau sebagai instruktur di sekolah sendiri maupun di sekolah yang lain. Nah, kemudian di SKP intinya itu adalah terkait dengan hasil kerja, dan hasil kerja itu juga akan berbanding lurus dengan tentunya perilaku kerja. Bagaimana berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, sampai kepada loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk dimunculkan di dalam sasaran kinerja. Nah, kemudian di matriks pembagian peran, tentu di sini kepala sekolah akan membagi sasaran kinerja yang sudah diambil itu kepada wakil kepala sekolah, kepada guru mata pelajaran, guru BK, guru TIK, kepala TU, dan seterusnya, operator, kepala perpustakaan, lab, dan semuanya, sehingga semua kinerja kepala sekolah itu dapat dilaksanakan terwujud sebagai peningkatan mutu di dalam pengelolaan yang telah dilakukan di satuan pendidikan. Nah, tentu di berikutnya ini adalah di lampiran kinerja. Di sini juga sudah otomatis dipandu, jangan dihapus rumusnya, sehingga sampai ke belakang itu sudah link terkait dengan rencana aksi kinerja pegawai, kemudian sampai kepada pendokumentasian, dan di bagian-bagian ini juga sudah saya pandu dengan yang cukup penting di sini adalah rekaman informasi. Di rekaman informasi ini juga penting untuk sahabat kepala sekolah nanti memastikan bahwa aspek masing-masing kinerja yang sudah dipilih di sini sudah dikembangkan pada aspek kuantitas, kualitas, waktu, yang tentunya masing-masing ini harus ditetapkan targetnya. Nah, target ini tentu ditetapkan sesuai dengan ketercapaian dari program yang ditetapkan. Oleh sebab itu, target ini harus dipenuhi selama 1 tahun berjalan, sehingga nanti pada saat realisasinya apakah sesuai dengan target yang ditetapkan atau di bawah atau di atas. Nah, oleh sebab itu poin pentingnya nanti adalah karena di SKP itu akan fokus kepada penilaiannya, pemberian umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung dari pejabat penilai, maka tentunya semakin banyak ekspektasi positif ini akan menunjukkan kinerja dari kepala sekolah di atas ekspektasi. Jika dari semua target yang ditetapkan terpenuhi dengan umpan balik yang mendominasi adalah positif. Jika berimbang antara umpan balik yang diberikan pimpinan, jumlahnya berimbang antara negatif, umpan balik negatif dan umpan balik positif, maka ini adalah sesuai ekspektasi. Jika umpan baliknya yang lebih dominan itu adalah tidak sesuai ekspektasi, maka tentunya kinerja kepala sekolah di bawah ekspektasi. Nah, itulah kunci dari target yang dibuat. Tentu harus dipertimbangkan dengan bagaimana sasaran kinerja itu akan tercapai di akhir tahun. Kenapa di akhir tahun? Karena regulasi ini muncul di akhir November, sehingga kita hanya dapat melaksanakan penilaian itu, prinsipnya adalah pada akhir tahun. Semester tidak kita lakukan, triwulan juga tidak kita lakukan, sehingga pelaksanaan coaching, pelaksanaan mentoring ini
tidak dilaksanakan kecuali kalau sahabat kepala sekolah sudah memiliki data untuk masing-masing tahapan yang sudah dibuat. Nah, laporan permasalahan perilaku kinerja juga tidak kita lakukan. Nah, termasuk sekarang yang paling menentukan di sini adalah pada aspek evaluasi kinerja pegawai. Nah, tentu yang awal ini adalah capaian SMA yang ditetapkan, yang sahabat guru hebat pimpin, itu akan berada pada kategori mana. Ini silahkan dipertimbangkan. Jika mengambil kategori baik, maka pola distribusinya ini seperti yang saya contohkan. Ini adalah baik. Kalau nanti istimewa, tentu grafiknya akan lebih banyak ke sangat baik. Nah, tentu kepala sekolah sudah menentukan ketika menetapkan pola distribusi baik, maka semua hasil di umpan balik ini yang menentukan ekspektasi positifnya itu. Misalnya di sini salah satu contohnya adalah tetap semangat, karena ini untuk kepala sekolah. Nanti silakan kita perbaiki, yaitu tetap semangat membimbing guru-guru dan siswa di sekolah. Nah, pertahankan, misalnya demikian. Ini adalah salah satu contoh umpan balik berkelanjutan yang positif. Nah, dari semua itu tentu ketika jumlah ekspektasi positifnya dominan, maka silakan sahabat guru hebat memilih angka 1, yaitu di atas ekspektasi. Kemudian jika 2 itu adalah sesuai ekspektasi, dan 3 itu adalah di bawah ekspektasi. Saya kembalikan ke posisi 1. Nah, kemudian di berikutnya dokumentasi kinerja. Ini adalah pendokumentasian. Saya kira ini juga sudah dipandu dengan bagus. Lalu sampai kepada jika ada keberatan. Dan yang terakhir ini adalah di angka kreditnya. Nah, di angka kredit tentu sahabat guru hebat, sekali lagi di pilihan awal, ketika di sini adalah 4B, pilihan pangkat yang sahabat guru hebat miliki saat ini, maka di angka kreditnya ini nanti akan menentukan. Jika dipilih di data awal ini adalah, misalnya di sini saya pandu di 3C, maka harus diimbangi dengan memilih 3C itu, kode 3C itu di 7, maka di enter di sini 7. Nah, sehingga nanti angka kreditnya di belakang itu sudah di keterkaitan angka kredit, itu akan menyesuaikan, yaitu 20,25. Nah, kemudian yang terakhir saya akan pandu sahabat guru hebat, khususnya di memastikan bahwa SKP yang sudah dibuat ini, yang bagian-bagian yang di print ini adalah print outnya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini adalah contoh print out yang sudah saya setting dengan bagus. Jadi tidak ada yang terputus di garis, sehingga tinggal langsung di print. Nah, kemudian saya coba lihat di bagian keterkaitan angka kredit. Untuk print outnya kita coba cek di Ctrl P. Nah, sahabat guru hebat, ketika di sini ada tanda terputus, maka tentu hasil ini adalah tidak sesuai yang kita harapkan, ya. Nah, oleh sebab itu panduan singkatnya, sahabat guru hebat tinggal cek di print outnya di kode
page setup, tinggal diklik page setupnya, marginnya. Kemudian di sini di kiri itu 2,4, di atas 1,2, top bottomnya 1,2. Kemudian nanti footernya ini boleh disesuaikan kalau nanti mau ada tulisan di bagian bawah. Nah, kemudian di previewnya boleh 90 ya, 90 ini sudah hasilnya cukup ini. Kalau di setting setup marginnya sudah sesuai, maka sekarang tinggal kita coba marginnya kita sesuaikan dulu, kita oke kan. Nah, kalau sudah, coba kita Ctrl P, kita buat marginnya, kita cek dulu. Ya, kita cek di previewnya. Kita cek di margin, kemudian kita oke kan. Ya, nah kita perhatikan garisnya. Garis batas kertas ini ada di titik-titik. Sekali lagi, batas kertas ini tidak boleh putus di khususnya di row 16 dan row 17 ini bergabung. Oleh sebab itu, ketika diklik di sini agar tidak putus, ada beberapa langkah. Yang pertama, boleh digeser dulu karena ini memotong tulisan. Kita tarik ke bawah. Oh, ternyata ada di sini ada beberapa huruf yang belum terbuka dengan sempurna. Nah, kita habiskan membuka. Ya, begitu. Kemudian setelah itu kita coba cek batas kertasnya tadi. Sudah bergeser ke bawah. Ya. Ketika pergeserannya sudah ini sesuai, maka kita coba cek tadi di bagian, karena ini kebetulan hanya 2 halaman, coba kita cek di previewnya. Oh, masih ada yang putus ya. Nah, ketika masih ada yang putus, maka cara cepatnya adalah tinggal ini di blok. Tinggal ini di blok. Oh, ini ada bagian yang masih bergabung. Nah, ini contohnya di antara row 15 dan 16. Oleh sebab itu, ini harus kita klik home, kemudian kita merger, hentikan di garis, tepat di batas atas halaman. Nah, kemudian ke bawahnya silahkan dilanjutkan di merger lagi. Nah, kemudian kalau itu sudah, untuk memastikan boleh diberikan klik bagian bawahnya atau geser klik di bagian atas ya. Lalu setelah itu kita Ctrl P. Nah, ternyata sudah nyambung, sudah bagus ya. Itu cara singkat di dalam mengecek apakah printout kita sudah rapi atau tidak. Lalu sahabat guru hebat dan kepala sekolah, kalau ingin memberikan penomoran, tentu penomoran cepatnya itu adalah di Excel tinggal page setup, klik auto, misalnya di sini karena terakhir tadi ya, misalnya diberi nomor 20 atau nomor 20. Nah, setelah kita enter di nomor 20 ya, kita klik enter, berarti penomoran sudah di halaman itu dimulai 20 ya. Nah, ini kita cek. Lalu kalau mau menambah tulisan, misal nanti di bagian bawah klik di custom footernya, lalu klik sama dengan, tempatkan misalnya nanti di penomorannya di tengah.
Oke, di tengah di sini. Lalu jangan lupa ini klik insert page number-nya ya di sebelah A. Nah, ini sudah menunjukkan halaman. Lalu kalau mau mengetik di bawahnya itu adalah milik siapa yang membuat, ya misalnya saya ya. Saya buat di sini kodenya adalah ada huruf ada tulisan nanti. Saya beri huruf besar Iwayan Sarman IWS misalnya di situ 2022 SKP boleh SKP 2022 lalu klik OK. Nah terakhir lalu ini centangnya dihilangkan semua kecuali yang bagian bawah align with text margins lalu OK. Nah di sini sudah muncul 20 halaman 20 lalu Iwayan Sarman SKP 2022. Nah berlanjut nomor ini muncul. Nah itu sahabat guru hebat panduan singkat di SKP kepala sekolah dan cara print out SKP Excel khususnya mulai dari mengatur halaman agar tidak terputus dan juga pemberian nomor. Terima kasih sahabat guru hebat, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.